Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tafala. Dengan NIM 103012400386. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas CHO1 kalkulus. Kita tulis dulu soalnya yang nomor 1. Maksudnya itu soalnya adalah 2 x plus 2 per x min 1 lebih kecil sama dengan dari x per x plus 1. Bagaimana cara kita menyelesaikan pertidaksamaan ini? Dengan langkah pertamanya adalah kita jadikan dulu dia lebih kecil sama dengan 0. Jadi dengan tulis ulang lagi min 1. Nah, di sini jadi yang x-nya yang awalnya sebelah kanan, kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi min x plus 1 sama dengan 0. Nah, kenapa harus sama 0? Karena supaya bisa kita hitung selanjutnya. Jadi setelah ini kita langsungkan saja kali selang x dikali x plus 2 dikali x plus 1. Jadi plus 2 x plus 1 lalu x dikali x min 1 x min 1. Menyebutnya kita tidak usah menyebutnya, kita bisa ubah jadi langsung saja x min 1 dan x plus 1. Jangan lupa kita tambahkan lebih kecil daripada 0 ya. Setelah ini baru kita kalikan pelangi x dengan x, jadi x kuadrat, lalu x kali 1 ya, x kali 1 jadi x, dan 2 kali 1 2 kali x 2x, lalu 2 kali 1 yaitu 2 dikurang, kali silangkan lagi x dikali x jadi x kuadrat, lalu x kali min 1 jadi min x, jadi min x kali 1 min 1 jadi plus x. Lalu penyebutnya kita tidak usah diapa-apakan. Jangan lupa lebih kecil daripada 0. Saat ini kita bisa melihat di sini ada x kuadrat plus x kuadrat dan min x kuadrat. Ini bisa langsung saja dicoret, langsung hilangkan saja. Lalu sisanya kita kelompokkan dan jumlahkan. Karena di sini ada x, 2x dan x, semuanya ditambahkan jadi 4x. Lalu di sini ada 2. Tulis ulang saja karena tidak ada yang sama lagi. Menyebutnya tidak usah diapa-apakan. X min 1 lalu x plus 1. Jangan lupa tulis lagi. Setelah itu karena penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, jadi kita hitung dulu yang atasnya, yaitu 4x dimisalkan, jadi 4x tambah 2 sama dengan misalkan sama dengan 0. Jadi 4x sama dengan min 2 dan x sama dengan min 2 per 4. Bisa dikecilkan lagi jadi min 1 per 2. Lalu kita hitung x min 1 nya sama dengan 0 juga, dan x sama dengan 1, lalu x plus 1 sama juga, jadi x sama dengan min 1. Lalu kita buat garis bilangannya dengan angka-angka yang ada di sini. Kita urutkan dulu, yang paling kecil itu berarti yang sebelah kiri. Jadi ada min 1 per 2, dan ada 1. Untuk mencari garis bilangan ini yang plus min ya, bilangan 1, jadi sini bakal plus. Lalu kita lihat saja di persamaan yang ini, kuadratnya itu kan ganjil semua. Ini kalau saat ini pangkatnya itu ganjil semuanya 1 pangkat 1. Jadi bakal jadi silang-silang, plus min. Lalu kita lihat di sini, karena ini dicarinya adalah lebih kecil daripada 0, jadi kita ambil yang minusnya. Ini dengan ini. Nah, dari sini kita bisa langsung
buat saja HP-nya, himpunannya, yaitu X elemen bilangan real X lebih kecil dari min 1 atau 1/2 min 1/2 lebih kecil sama dengan daripada X kecil dari 1. Setelah itu ada juga negatif tak hingga, negatif 1 atau negatif 1/2, 1. Selanjutnya ada nomor 2. Kita memiliki soal sini, carilah persamaan garis yang melalui titik 3,1 dan 2,4. Sejak kita misalkan yaitu 3,1 di sini adalah X1 dan Y1. Kalau 2,4 di sini X2 Y2. X2 Y2. Nah, lalu kita mempunyai rumus yaitu Y sama dengan MX tambah C. Tahap pertama untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah kita mencari gradien dulu, yaitu M. Rumus mencari gradien adalah Y2 dikurangi 1 per X2 dikurang X1. Langsung dimasukkan saja karena kita sudah mengetahui angka-angkanya berapa, yaitu Y2 adalah 4 dikurang Y1 1, lalu X2 sama dengan 2 dikurangin X3 dikurangin S1 sama dengan yaitu 3, 4 dikurang 1 yaitu 3 per 2 dikurang min 3 itu 1, min 1. Jadi ini sama dengan min 3. Jadi kita memiliki M itu sama dengan min 3. Jadi kita sudah memiliki gradiennya di sini. Lalu kita langsung saja masukkan ke rumusnya tadi, Y MX tambah C. Kita langsung saja ubah M-nya menjadi min 3 X tambah C. Lalu setelah ini, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah mensubstitusikan nilai X1 dan Y1 kepada persamaan yang ini. Langsung Y min 3X tambah C menjadi 1 sama dengan min 3 dikali 3 tambah C. Ini untuk mencari C-nya. Jadi setelah ini kita pindahkan saja C-nya jadi ke kiri, C sama dengan 9 tambah 1. Jadi C sama dengan 10. Lalu setelah itu kita masukkan lagi ke yang awal ini. Kita substitusikan lagi semua yang kita ketahui ke si persamaan yang ini. Jadi Y sama dengan min 3 tambah 10. Itu cara menyerahkan nomor 2. Nomor selanjutnya dan nomor terakhir, kita mempunyai soal yaitu diketahui fungsi fx sama dengan cos x dan gx sama dengan akar x. Lalu kita harus menentukan dominan dari g beneran fx. Tahap pertama yang kita lakukan adalah kita keluarkan dulu fx-nya, karena fx sudah diketahui itu cos x dan gx-nya itu akar x. Kita langsung saja masukkan ke rumusnya yang itu G beneran F. Kalau G beneran F itu berarti dia akan menjadi G Fx. Kalau begitu, karena kita masukkan kita memasukkan fungsi Fx dalam X yang berada di G. Jadi G Fx itu sama dengan akar Fx, karena kita mengganti X-nya menjadi fungsi dari si Fx. Lalu ini menjadi akar dari cos X. Lalu dari akar cos X ini kita harus menjadikan dia besar sama dengan 0. Lalu kita akan mendapat min 1 dan
itu lebih kecil daripada cos X, dan cos X lebih kecil daripada 1. Setelah itu kita harus mencari batasannya, yaitu batasan cos X. Batasan cos X itu adalah 0 lebih kecil daripada cos X dan 100 lebih kecil daripada 1. Jadi kita harus mencari batasannya itu yang X-nya agar cos X-nya itu non-negatif. Kalau cos X-nya non-negatif pada di kuadran kan cuman kuadran 1 dan kuadran 4. Ya, jadi kita tulis ulang cos X sama dengan 0 dan cos X sama dengan cos pi per 2. Itu X sama dengan pi per 2 tambah 2 pi per k, dan X sama dengan negatif pi per 2 ditambah 2 pi per k. Lalu kita langsung tentukan saja si dominannya. Jadi dominan Gibran F adalah X elemen bilangan real ini dari pi akar 2 tambah 2 pi k lebih kecil daripada X, dan X lebih kecil daripada pi per 2 ditambah 2 pi k. K itu bilangan Z. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.